Assalamualaikum, poro sedulur. Saya doakan semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, dan banyak rezeki ya. Amin. Suku Hui adalah salah satu suku terbesar di Tiongkok yang sangat menarik karena memiliki perpaduan unik antara budaya Islam dan tradisi Tiongkok. Meskipun mereka tersebar di hampir seluruh provinsi di Tiongkok, konsentrasi terbesar suku Hui ada di Ningxia, Hainan, Gansu, Yunnan, dan Qinghai. Ningxia bahkan menjadi daerah otonomi khusus bagi suku Hui. Suku Hui memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman dinasti Tang, sekitar abad ke-7. Pada masa itu, pedagang dari Persia dan Arab mulai datang ke Tiongkok melalui dua jalur utama, jalur sutra yang melewati daratan dan jalur laut yang mengarah ke pesisir Fujian, khususnya di kota-kota seperti Quanzhou dan Zhangsu. Para pedagang ini kemudian berasimilasi dengan suku Han yang mayoritas, membentuk komunitas baru yang kini kita kenal sebagai suku Hui. Secara fisik, orang-orang Hui tidak berbeda jauh dengan suku Han. Mereka memiliki penampilan yang serupa, namun yang membedakan adalah cara hidup mereka. Suku Hui memeluk agama Islam dan menjalankan ajaran-ajarannya, tetapi mereka juga mempertahankan tradisi Konfusianis dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan mereka berbeda dengan suku-suku Muslim lainnya, seperti suku Uighur, yang meskipun juga beragama Islam, lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi Islam Asia Tengah. Apa yang membuat suku Hui semakin menarik adalah perpaduan unik antara ajaran Islam dan budaya Tiongkok yang telah berlangsung selama berabad-abad. Kehidupan mereka yang menggabungkan syariah Islam dengan nilai-nilai Konfusianis menciptakan budaya yang kaya dan penuh warna, yang membedakan mereka di antara suku-suku lainnya di Tiongkok. Suku Hui adalah salah satu kelompok etnis di Tiongkok yang memiliki sejarah panjang dan menarik. Sebagai salah satu kelompok Muslim terbesar di negara tersebut, suku Hui telah lama berasimilasi dengan suku Han, yang merupakan kelompok mayoritas di Tiongkok. Proses integrasi budaya ini menyebabkan banyak orang Hui mengadopsi marga Tionghoa yang berasal dari etnis Han. Namun, nama asli mereka, yang berasal dari pengaruh Arab atau Persia, tetap menjadi bagian penting dari identitas mereka. Salah satu contoh menarik adalah marga, Ma, yang sering digunakan oleh orang Hui untuk mewakili nama, Muhammad, yang menunjukkan keterkaitan mereka dengan tradisi Islam. Meskipun orang Hui biasanya memiliki nama Tionghoa dan nama Arab, mereka cenderung lebih sering menggunakan nama Tionghoa mereka dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa anggota suku Hui bahkan tidak lagi mengingat nama asli Islam mereka, yang semakin menunjukkan bagaimana mereka telah mengadaptasi budaya Tionghoa. Pada masa lalu, beberapa orang Hui yang tinggal di luar negeri, terutama di negara-negara barat, memilih untuk mengadopsi nama-nama barat. Salah satu contoh terkenal adalah Pai Hsien Loong, seorang penulis terkenal asal Tiongkok yang menetap di Amerika Serikat. Pai Hsien Loong mengubah namanya menjadi Kenneth sebagai bagian dari proses adaptasi dengan lingkungan barat, meskipun ayahnya, Bai Chongqi, seorang jenderal Muslim di Republik Tiongkok, meminta anak-anaknya untuk memakai nama-nama barat. Orang-orang Hui memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah militer Tiongkok. Sejak zaman dinasti Tang, mereka sudah terlibat dalam kegiatan militer, baik sebagai tentara maupun jenderal. Salah satu peristiwa menarik dalam sejarah adalah saat pasukan Tionghoa dan Arab saling bertukar tentara dalam sebuah perjanjian pada dinasti Tang. Peran mereka yang signifikan dalam bidang militer menunjukkan kontribusi besar suku Hui dalam sejarah Tiongkok. Dalam masyarakat Hui, peran agama juga sangat penting. Imam di kalangan suku Hui sering disebut sebagai Ahong. Pada masa Perang Dunia II, banyak imam Hui yang menyerukan jihad melawan Jepang. Mereka berjuang dengan penuh semangat dan menyatakan bahwa mereka yang gugur di medan perang akan mati syahid, sebuah konsep yang sangat penting dalam ajaran Islam. Salah satu tokoh terkenal yang terlibat dalam perjuangan ini adalah Ma Zhanshan, seorang ulama yang memimpin perjuangan melawan invasi Jepang di Tiongkok. Secara keseluruhan, suku Hui di Tiongkok memiliki sejarah yang kaya dan beragam, dengan kontribusi penting dalam berbagai bidang, baik militer, budaya, maupun agama. Meskipun mereka telah lama berasimilasi dengan suku Han, identitas mereka yang unik tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah panjang Tiongkok. Kecantikan wanita suku Hui mencerminkan perpaduan budaya Islam dan Tiongkok, yang memberikan ciri khas tersendiri dalam penampilan dan gaya hidup mereka. Wanita Hui umumnya memiliki fitur wajah yang lembut dengan kulit cerah atau kuning langsat, mirip dengan suku Han tetapi dengan pengaruh Timur Tengah pada beberapa individu. Bentuk wajah mereka sering oval dengan mata yang menawan dan ekspresi yang lembut, mencerminkan karakter mereka yang sopan dan anggun.
Sebagai kelompok Muslim terbesar di Tiongkok, banyak wanita Hui mengenakan pakaian yang sopan sesuai ajaran Islam. Mereka sering memakai kerudung atau hijab yang disebut Bai Shupao, terutama wanita yang lebih taat beragama. Namun, ada juga yang memilih tidak mengenakan hijab dan berpakaian seperti wanita Tionghoa lainnya, tetapi tetap dengan gaya yang sederhana dan elegan. Wanita Hui dikenal dengan kecantikan alami mereka, tanpa banyak riasan yang mencolok. Mereka lebih mengutamakan kebersihan dan kesehatan kulit, menggunakan perawatan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Kesederhanaan dalam berpenampilan ini menambah daya tarik mereka dengan aura ketenangan dan keanggunan. Selain kecantikan fisik, wanita Hui juga dikenal karena sifat mereka yang ramah, lembut, dan sopan santun. Pendidikan agama dan budaya mengajarkan mereka untuk bersikap hormat kepada orang lain, yang membuat mereka memiliki daya tarik tersendiri dalam interaksi sosial. Sebagai bagian dari ajaran Islam, kebersihan sangat diperhatikan oleh wanita Hui. Mereka menjaga kesehatan dengan pola makan halal yang bersih dan sehat, serta gaya hidup yang disiplin. Hal ini berkontribusi pada kecantikan mereka yang tidak hanya terlihat dari luar tetapi juga terpancar dari dalam. Secara keseluruhan, kecantikan wanita suku Hui bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga mencerminkan kesederhanaan, keanggunan, dan nilai-nilai budaya yang mereka anut. Perpaduan budaya Islam dan Tiongkok memberikan mereka keunikan yang memikat serta karakter yang kuat namun lembut. Suku Hui adalah salah satu kelompok etnis minoritas di China yang memiliki budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang unik. Mereka dikenal sebagai komunitas yang memiliki keterikatan kuat dengan ajaran Islam serta menjalankan berbagai praktik ekonomi tradisional. Namun, seperti halnya kelompok masyarakat lainnya, suku Hui juga menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Berikut adalah beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam kehidupan suku Hui. Suku Hui memiliki sistem sosial yang masih bersifat patriarkis, di mana laki-laki cenderung memiliki peran dominan dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, serta pengambilan keputusan dalam keluarga. Namun, dengan semakin berkembangnya kesadaran akan kesetaraan gender, banyak perempuan Hui yang kini mulai mendapatkan peluang lebih baik dalam berbagai bidang. Mayoritas masyarakat Hui masih mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan sebagai sumber penghidupan utama. Walaupun sektor ini telah memberikan kesejahteraan bagi banyak keluarga, tantangan muncul ketika mereka harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi yang pesat. Beberapa komunitas Hui memilih untuk tinggal di daerah yang lebih tertutup guna mempertahankan identitas budaya mereka. Meskipun hal ini membantu mereka menjaga tradisi, terkadang dapat menghambat akses terhadap layanan sosial, pendidikan, serta peluang ekonomi yang lebih luas. Dalam sejarahnya, suku Hui pernah mengalami dinamika hubungan dengan masyarakat mayoritas Han di China. Walaupun sebagian besar hubungan berlangsung harmonis, ada kalanya perbedaan budaya dan sejarah menimbulkan ketegangan. Oleh karena itu, dialog antar budaya dan kerjasama yang lebih erat terus didorong untuk membangun hubungan yang lebih baik. Tantangan dalam akses pendidikan masih menjadi perhatian bagi komunitas Hui, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dapat mempengaruhi kesempatan generasi muda Hui untuk mengembangkan potensi mereka di era modern ini. Beberapa komunitas Hui masih bergantung pada dukungan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kemandirian dan daya saing di tengah perubahan global. Seiring dengan pesatnya modernisasi, masyarakat Hui menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan mereka, baik dari segi teknologi, ekonomi, maupun sosial. Tantangan ini dapat menjadi peluang bagi mereka untuk mengembangkan diri sekaligus mempertahankan warisan budaya yang telah mereka jaga selama berabad-abad. Keseluruhan aspek di atas menunjukkan bahwa kehidupan suku Hui memiliki keunikan tersendiri dengan berbagai tantangan yang mereka hadapi. Dengan adanya pendidikan yang lebih baik, keterbukaan terhadap perubahan, serta kerjasama dengan masyarakat luas, diharapkan komunitas Hui dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam kemajuan sosial dan ekonomi China. Suku Hui adalah salah satu kelompok etnis minoritas di China yang memiliki budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang unik. Mereka dikenal sebagai komunitas yang memiliki keterikatan kuat dengan ajaran Islam serta menjalankan berbagai praktik ekonomi tradisional. Namun, seperti halnya kelompok masyarakat lainnya, suku Hui juga menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka.
Berikut adalah beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam kehidupan suku Hui. Suku Hui memiliki sistem sosial yang masih bersifat patriarkis, di mana laki-laki cenderung memiliki peran dominan dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, serta pengambilan keputusan dalam keluarga. Namun, dengan semakin berkembangnya kesadaran akan kesetaraan gender, banyak perempuan Hui yang kini mulai mendapatkan peluang lebih baik dalam berbagai bidang. Mayoritas masyarakat Hui masih mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan sebagai sumber penghidupan utama. Walaupun sektor ini telah memberikan kesejahteraan bagi banyak keluarga, tantangan muncul ketika mereka harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi yang pesat. Beberapa komunitas Hui memilih untuk tinggal di daerah yang lebih tertutup guna mempertahankan identitas budaya mereka. Meskipun hal ini membantu mereka menjaga tradisi, terkadang dapat menghambat akses terhadap layanan sosial, pendidikan, serta peluang ekonomi yang lebih luas. Dalam sejarahnya, suku Hui pernah mengalami dinamika hubungan dengan masyarakat mayoritas Han di China. Walaupun sebagian besar hubungan berlangsung harmonis, ada kalanya perbedaan budaya dan sejarah menimbulkan ketegangan. Oleh karena itu, dialog antar budaya dan kerjasama yang lebih erat terus didorong untuk membangun hubungan yang lebih baik. Tantangan dalam akses pendidikan masih menjadi perhatian bagi komunitas Hui, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dapat mempengaruhi kesempatan generasi muda Hui untuk mengembangkan potensi mereka di era modern ini. Beberapa komunitas Hui masih bergantung pada dukungan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kemandirian dan daya saing di tengah perubahan global. Seiring dengan pesatnya modernisasi, masyarakat Hui menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan mereka, baik dari segi teknologi, ekonomi, maupun sosial. Tantangan ini dapat menjadi peluang bagi mereka untuk mengembangkan diri sekaligus mempertahankan warisan budaya yang telah mereka jaga selama berabad-abad. Keseluruhan aspek di atas menunjukkan bahwa kehidupan suku Hui memiliki keunikan tersendiri dengan berbagai tantangan yang mereka hadapi. Dengan adanya pendidikan yang lebih baik, keterbukaan terhadap perubahan, serta kerjasama dengan masyarakat luas, diharapkan komunitas Hui dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam kemajuan sosial dan ekonomi China. Suku Hui memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk mitos dan legenda yang mencerminkan kepercayaan, sejarah, serta nilai-nilai mereka. Sebagai komunitas Muslim di China, banyak kisah yang mereka wariskan berkaitan dengan ajaran agama, sejarah nenek moyang, serta hubungan mereka dengan masyarakat sekitarnya. Berikut beberapa mitos dan legenda terkenal dalam budaya suku Hui. Salah satu legenda paling terkenal di kalangan suku Hui adalah kisah tentang kedatangan Islam ke China. Dikisahkan bahwa Kaisar Tang Taizong 627–649 m mengundang utusan dari berbagai negara, termasuk dari dunia Islam. Seorang sahabat Nabi Muhammad, Sa'd ibn Abi Waqqas, dikatakan datang ke China dan memperkenalkan ajaran Islam. Konon, ia membantu membangun masjid pertama di Guangzhou, yang disebut Masjid Huaisheng. Kisah ini menjadi dasar bagi keyakinan banyak orang Hui bahwa mereka adalah keturunan para pedagang dan ulama Muslim yang datang ke China ratusan tahun lalu. Ada legenda yang berkembang di kalangan suku Hui tentang seorang pendekar yang memiliki pedang sakti yang diberi berkah dari Tuhan. Dalam kisah ini, seorang pemuda Hui yang saleh menerima pedang dari seorang tua bijak sebagai hadiah karena kebaikan hatinya. Pedang itu dikatakan memiliki kekuatan untuk menegakkan keadilan dan melindungi komunitas Hui dari ancaman luar. Kisah ini sering dijadikan simbol keberanian dan perjuangan suku Hui dalam mempertahankan identitas mereka. Dalam salah satu cerita rakyat Hui, dikisahkan seorang gadis yang sangat taat pada ajaran Islam menolak dijodohkan dengan seorang pria kaya tetapi tidak memiliki moral yang baik. Sebagai hukuman, ia diasingkan dari komunitasnya, tetapi kemudian muncul keajaiban yang menunjukkan bahwa keputusannya benar. Kisah ini sering digunakan untuk mengajarkan pentingnya kesetiaan terhadap prinsip dan kepercayaan. Ada mitos di kalangan Hui tentang sebuah kota yang dahulu makmur tetapi kemudian menghilang akibat dosa dan kelalaian penduduknya. Konon, kota ini lenyap dalam badai pasir atau tertelan bumi sebagai hukuman dari Tuhan. Kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga moral dan menjalankan kehidupan yang baik agar tidak terkena murka ilahi. Salah satu cerita rakyat Hui mengisahkan seekor burung ajaib yang bisa berbicara dan memberikan nasihat bijak kepada seorang pemuda yang sedang mencari jalan hidupnya.
Burung ini konon dikirim oleh Tuhan untuk menguji kesabaran dan kebijaksanaan sang pemuda. Jika ia mendengarkan dengan baik, maka ia akan mendapatkan keberkahan dan kesuksesan dalam hidupnya. Legenda dan mitos suku Hui tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga sebagai alat pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai agama, moralitas, dan identitas budaya mereka. Kisah-kisah ini terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari kekayaan budaya suku Hui di China. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.